Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kepemimpinan Santo Petrus dalam gereja Katolik sampai dengan hari ini masih tetap dipersoaljawabkan, masih tetap dipertanyakan. Benarkah gereja Katolik adalah penjaga tahta Santo Petrus itu dan penerusnya sekaligus? Bukankah Tuhan Yesus tidak mendirikan agama? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, benar bahwa Tuhan Yesus datang tidak mendirikan agama. Tuhan Yesus datang untuk semua orang, supaya bagaimana orang-orang itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa Dia adalah milik semua manusia. Tetapi bagaimana kalau orang tidak percaya? Maka itu untuk meneruskan ajaran-ajaran Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus memilih para rasul supaya ada orang menyampaikan firman ini tentang kehendak ini, tentang kerajaan Allah ini kepada semua manusia, terlepas mereka mau percaya atau tidak. Tapi harus ada orang yang diutus supaya ada orang yang menyampaikan tentang apa yang Yesus bawa. Maka itulah lalu Yesus memilih di antara 12 rasul itu salah seorang menjadi pemimpinnya, yaitu Petrus. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika dua murid yang berlari ke kuburan Yesus pada waktu Yesus bangkit, murid yang lebih muda itu lari lebih cepat, tapi dia tetap tunggu Petrus. Dua murid itu adalah Yohanes dan Santo Petrus. Karena dia tahu bahwa dia bukan pemimpin yang harus mengesahkan tentang kubur kosong itu. Harus Petrus yang menyatakan. Harus Petrus yang mengumumkan. Baru sah. Ini soal bagaimana meneruskan apa yang Yesus tunjuk sendiri. Seharusnya Yohanes sudah bisa langsung memutuskan kalau dia punya kuasa itu, tapi ternyata tidak. Yohanes tunggu Petrus datang dulu, karena Petrus tentu sudah lebih umur, jadi lari tidak mungkin lebih cepat. Tunggu Petrus datang, Petrus masuk, Petrus lihat, dan Petrus mengumumkan bahwa benar kubur Yesus kosong. Dan sampai hari ini gereja Katoliklah yang menjaga kubur Santo Petrus itu di Vatikan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai orang Katolik kita harus bangga bahwa gereja Katolik sampai detik ini tetap melanjutkan menjaga bagaimana penunjukan Tuhan Yesus kepada Santo Petrus itu dilanjutkan oleh bapak-bapak paus, para uskup, para imam untuk di paroki-paroki, dan sampai seluruh dunia bisa terakomodir dengan satu pimpinan pucuk. Semua kita harus taat kepada Bapak Paus Fransiskus yang menjabat saat ini. Maka gereja Katolik tidak bisa bertindak sesuka hati. Gereja Katolik harus tetap mendengarkan kepemimpinan utama, yaitu Bapak Paus. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, penunjukan Petrus hari ini juga berkaitan dengan sakramen pengakuan dosa. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Maka mengaku dosa bagi kita orang Katolik tidak bisa tawar-menawar. Wajib hukumnya. Kalau Anda tidak mau mengaku dosa, mau pakai prinsip agama lain, bisa mengaku langsung dengan Tuhan Allah, jangan jadi orang Katolik. Itu sederhananya.
Kalau mau jadi orang Katolik, maka wajib mengaku dosa. Karena dengan keyakinan bahwa apa yang Petrus lepaskan dan para penerusnya, para imam, para uskup lepaskan dalam rahmat pengakuan dosa itu terlepas di surga. Maka biasa orang katakan, para imam katakan, dengan rahmat sakramen imamat yang saya terima, saya melepaskan engkau dari segala salah dan dosa-dosamu. Saya melepaskan. Apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di surga. Apa yang kau ikat di dunia, engkau nyatakan tetap ada, maka tetap terikat di surga. Itu penting. Maka kita harus mengerti soal iman kita ini. Maka dalam pesta tahta Santo Petrus hari ini, mari kita kembali ke inti iman Katolik. Walaupun ada bertebaran orang berdebat kiri kanan, ada banyak orang mengecam gereja Katolik. Tidak usah goncang imanmu kalau engkau sungguh yakin dengan Kristus yang menunjuk Santo Petrus sebagai pemimpin, dan sampai detik ini yang menjaga itu adalah gereja Katolik. Itu fakta. Yang menjaga kuburan Santo Petrus adalah gereja Katolik. Itu fakta. Tidak bisa diganggu gugat. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.